Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pada kali ini. Dan pada kali ini saya akan membuat video UAS mata kuliah Kalkulus struktur data dan algoritma dengan studi kasus antrian pasien di puskesmas. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, baik, perkenalkan di sini nama saya M. dan dari Habis dengan NIM 2421003. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur, Desa Anjani, Kecamatan Solada. Dan ini saya kuliah di Universitas Mustafa Jakarta dan mengambil jurusan Informatika angkatan tahun 2024. Nah, langsung saja di sini kita akan menuju materinya. Oke, di sini ada deskripsi permasalahan. Nah, jadi isi dari deskripsi permasalahan ini akan membahas tentang fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik, di mana pasien datang secara bertahap untuk mendapatkan pelayanan. Nah, tanpa sistem antrian yang berkomputerisasi, sering terjadi urutan pasien tidak jelas, pasien terlewat atau didahulukan tidak sesuai dengan giliran. Nah, proses pelayanan pun menjadi lama. Maka dari itu, dibutuhkanlah sebuah program sederhana yang dapat mengelola data antrian pasien secara otomatis dan terstruktur agar pelayanan menjadi lebih tertib, adil, dan efisien. Nah, itu dari segi deskripsi permasalahannya. Kita lanjut ke struktur data yang digunakan. Nah, teman-teman, jadi di sini saya menggunakan struktur data Q atau struktur data antrian. Nah, kenapa sih saya memilih struktur data Q ini? Karena memang pada studi kasus ini struktur data Q ini sangat tepat karena menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, yang dimana pasien yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, struktur data ini juga cocok dengan kondisi antrian pada semua antrian, entah itu puskesmas atau apapun. Nah, adapun operasi utama yang digunakannya itu ada 3 operasi. Yang pertama yaitu NQ atau menambahkan pasien. Yang kedua itu ada DQ atau melayani pasien. Yang ketiga itu aktif melihat pasien terdepan. Nah, ini dari segi struktur data yang saya gunakan. Nah, selanjutnya yaitu desain program atau diagram alurnya. Nah, jadi di sini alur kerja sistem itu yang pertama itu program akan dijalankan, lalu akan menampilkan beberapa submenu. Nah, jadi lalu nanti user akan memilih menu dari submenu tersebut. Nanti jika user memilih tambah pasien, maka data masuk ke antrian. Nah, jika user memilih melayani pasien, maka pasien keluar dari antrian. Nah, jika user memilih lihat antrian, maka program akan menampilkan seluruh isi antrian tersebut. Dan jika user memilih keluar, maka programnya akan berhenti. Nah, adapun representasi alur singkatnya yaitu pada program akan start lalu menuju menu. Nah, di menu ini ada beberapa submenu. Yang pertama tambah pasien, layani pasien, lihat antrian, lalu keluar. Lalu akan kembali ke menu atau selesai. Nah, itu terkait dengan desain program atau diagram alurnya. Nah, baik. Sini kita lanjut menuju program yang sudah saya buat. Nah, ini teman-teman bisa lihat program yang sudah saya buat. Nah, ini outputnya. Nah, kita membahas output yang pertama nih. Nah, seperti yang saya jelaskan alurnya yang tadi, yaitu ketika user menjalankan program, nanti akan menampilkan beberapa menu di sini. Nah, di sini ada 4 menu. Nanti
Di sini user memilih menu yang ke-1, yaitu menambah pasien, maka otomatis program ini akan menambahkan uh, pasien atas nama yang berlanjut habis ke dalam sebuah antrian. Nah, lalu pada output yang kedua ini user memilih menu yang ke-1 lagi, yaitu menambah pasien. Lalu nanti program akan menambah pasien lagi, ditambahkan ke dalam antrian. Nah, lalu pada output yang ketiga ini user memilih yang kedua, yaitu melayani pasien. Nah, di sini pasien yang dilayani yaitu emang bermeditatif yang dilayani. Kenapa emang bermeditatif? Bermeditatif yang dilayani terlebih dahulu karena memang eh, pasien yang pertama kali ditambahkan yaitu yang meditatif. Nah, lalu setelah itu saya memarok. Nah, jadi output ini sesuai dengan prinsip yang sudah saya buat tadi, yaitu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Nah, jadi makanya uh, pelayanan yang pertama didapatkan oleh masyarakat bukan secara berbareng. Nah, selanjutnya di sini ada output yang ketiga, yaitu kita akan memilih menu yang ketiga, yaitu melihat antrian. Nah, ini antrian cuma ada satu, yaitu secara berbareng, yaitu pasien yang ditambahkan kedua setelah komunikasi. Itu nanti di sini user akan memilih 4, yaitu keluar dari program. Nah, di sini otomatis program itu akan berhenti secara otomatis. Ini dia untuk program sederhana yang dapat saya buat. Nah, jadi adapun penjelasan kode intinya di sini yaitu yang pertama itu di queue. Nah, jadi metode di queue ini digunakan untuk sebagai wadah antrian atau tempat membuat atau menambahkan nama pasien yang tadi. Nah, yang kedua itu adalah append. Nah, metode append ini untuk menambahkan pasien ke belakang antrian. Yang ketiga itu poplet. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil pasien yang paling depan. Nah, yang terakhir itu menggunakan kelas agar kodenya lebih rapi. Ini penjelasan kode intinya. Nah, adapun analisis operasi dan kompleksitas atau BICO-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada operasinya yaitu tambah pasien, queue, layani pasien atau di queue, dan terakhir itu lihat antrian. Nah, ini analisis operasi dan kompleksitas atau BICO-nya. Nah, adapun kesimpulannya, ini kesimpulannya itu sudah terjadi sangat sesuai untuk sebuah sistem antrian pasien karena menerapkan prinsip FIFO pasien first yang sama dengan kondisi nyata. Nah, adapun refleksinya di sini itu melalui praktikum ini saya memahami pentingnya untuk memilih struktur data yang tepat atau menyelesaikan sebuah studi kasus ataupun masalah. Nah, jadi program sederhana ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menambahkan prioritas pasien darurat atau menyimpan data ke database atau membuat tampilan GUI atau grafis user interface. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan struktur data queue ini atau area. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Saya kira hal ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.